Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Yang muslimah, yang soleh dan solehah. Dirahmati Allah. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga semua. Mudah-mudahan kita juga bisa segera kumpul kembali. Kali ini Pak Iki ingin menunjukkan materi. Pak Iki share screen ya. Nah, sekarang judulnya adalah pola hidup sederhana dan ikhlas. Nah, di sini kita akan belajar Rasulullah SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang tadinya sifatnya jelek, akhlak itu sifatnya. Jadi yang tadinya sifatnya jelek ketika Rasul datang berubah menjadi sifatnya baik. Ya tidak hanya ibadahnya rajin, tapi juga utamanya adalah akhlaknya mulia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak atau membuat sikap kita menjadi sikap yang baik. Nah, akhlak yang terpuji ibarat pakaian indah dan rapi. Orang yang berakhlak terpuji akan dihormati. Berakhlak terpuji membuat orang menjadi tentram dan terhindar dari segala kemaksiatan. Jadi buat materi hari ini, kita akhlak terpujinya ada 4, yaitu hidup sederhana, cara hidup sederhana, sikap ikhlas, dan membiasakan sikap ikhlas. Ya, berarti bagi dua lagi. Yang kedua lagi itu caranya. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Itu lagunya Slang. Dulu waktu ngeband pakai suka ya. Hidup sederhana atau kalau bahasa Arabnya itu ada istilahnya namanya zuhud. Ya, zuhud itu tidak mementingkan dunia, yaitu mengutamakan akhirat, hidup sederhana. Dan dengan cara qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Hidup sederhana kita bahas. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha kepada semua makhluk, tetapi nasib manusia semuanya tidak sama. Ada yang kaya, ada yang hartanya banyak, ada juga yang hartanya sedikit. Tapi kekayaan dan kemiskinan adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya memiliki kewajiban kepada tetangganya yang miskin, kekayaan adalah amanah. Ya. Kekayaan itu ibaratnya gini nih. Pak, kalau Allah Maha Adil, kenapa ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin? Waktu itu Pak Eki udah bilang di kelas sebenarnya ya. Adilnya di mana Pak? Kok ini ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin? Yang kaya, dia masuk surganya lebih lama. Karena hartanya banyak juga yang harus ditimbang. Ini hartanya dipakai buat apa aja nih selama di dunia nih. Bisa jadi yang miskin, ini masuk surganya lebih cepat. Karena hartanya sedikit, apa yang mau ditimbang? Nggak ada lagi asal dia mau beribadah, akhlaknya mulia, terpuji, udah masuk surga. Jadi Pak, saya enakan miskin dong daripada kaya. Enggak juga. Orang Islam seperti yang selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hidupnya bahagia, kaya, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Fid dunya hasanah, di dunia dalam keadaan baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga dalam keadaan baik. Luar biasa. Islam itu ya. Kita selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Allah, orang-orang yang menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar, ya tetap kita harus dengan porsinya masing-masing ya. Jangan sampai kita menginfakkan semua uang kita, tapi kita sendiri nggak bisa makan. Itu ada pos-posnya sesuai dengan skala prioritasnya. Dalam ayat di atas, Allah memberikan nasihat kepada orang-orang yang memiliki harta, dalam membelanjakan harta tidak boleh berlebihan, tapi tidak boleh kikir. Ya, boros ya. Tabzir di sini atau mubazir, musyrif juga berlebihan dalam bahasa Arab ya. Kikir, pelit, koret, kopet, bakil, nggak boleh. Pelit buat ngeluarin harta di jalan Allah, terutama buat nyumbang-nyumbang itu juga udah ada posnya harusnya masing-masing ya. Bagi-bagi uangnya, ada yang buat makan, ada yang buat jajan, ada yang buat sedekah, ada yang buat nabung, itu uangnya kamu atur. Nah, caranya gimana Pak? Ini cara hidup sederhana dibagi menjadi 3. Kebutuhan tuh ada kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Yang pertama yang paling penting adalah kebutuhan primer dulu. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ini dalam kondisi baik itu sudah cukup. Makanya nggak harus mewah, nggak harus selalu yang mahal-mahal. Yang penting bergizi dan juga sehat. Yang 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian setelah itu terpenuhi yang primer ya, baru yang sekunder boleh. Yang hiburan-hiburan, handphone, komputer, sepeda motor, televisi. Nah, tiap orang memang punya skalanya masing-masing ya. Ada yang bagi orang ini penting, bagi orang ini nggak terlalu penting. Itu bisa dipilih-pilih aja sesuai kebutuhan kamu sendiri. Nah, terakhir adalah kebutuhan tersier nih yang mewah-mewah, tamasya, liburan, itu apa namanya, termasuk yang terakhir, tersier. Kalau sudah terpenuhi yang primer dan sekunder, baru yang tersier. Kita harus cermat ya belanjanya ya di sini, jangan boros, hemat, gemar bersedekah, dan rajin bangedingbung, rajin menabung. Kemudian kita pelajari selanjutnya adalah setelah hidup sederhana ya, ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Kita kalau baca surat An-Nas, depannya Qul a'udzu birabbinas. Kalau kita baca surat Al-Falaq, depannya Qul a'udzu birabbil falaq. Baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ikhlasnya mana? Di ayat pertama nggak ada kayak surat-surat yang lain. Nah itu, ikhlas itu nggak kelihatan, nggak bisa kelihatan. Ikhlas artinya mentaatkan Allah sebagai tujuan ketaatan. Jadi ketika kita ikhlas, itu yang bisa ngelihat sebenarnya selain diri kita sendiri, Allah. Orang lain nggak bisa tahu ini kita ikhlas apa enggak nih. Cuman kelihatan dari muka doang, ini mukanya kelihatan kagak ikhlas. Nah, tapi di sini kita harus memurnikan niat kita ketika kita beribadah, ketika kita beramal, ketika kita melakukan sesuatu, tujuannya hanya kepada Allah, itu baru ikhlas. Kalau tujuannya bukan ke Allah, ingin dilihat, wah itu masuknya ria. Ria asal katanya dari ro'yun, melihat. Ria itu ingin dilihat orang, pamer. Nah itu lawan katanya dari ikhlas. Kalau ikhlas, udah lagi nyumbang nih 500 juta, nggak perlu diposting-posting, dijadiin apa namanya ya, alhamdulillah nih udah sholat subuh rasanya tenang, terus masukin uang ke keropak 50.000. Wah, walaupun kalau dalam diri sendiri ngakunya, oh saya mah ikhlas Pak, posting doang, tapi kita nggak tahu tanggapan orang lain seperti apa ya. Jadi orang, waduh, nggak semua orang di medsos itu punya hati yang bersih ya. Ada juga yang, wah nggak semua orang menyukai, yang nggak ada orang yang semuanya suka ke orang itu ya. Mau nabi juga bahkan ada yang nggak suka. Ya apalagi kita orang biasa, bencinya juga banyak. Makanya kita jaga niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah tuh, ikhlas sholat, ikhlas puasa, ikhlas sedekah,
niatnya untuk mencari ridho Allah. Al-Bainah ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jelas banget di Al-Bainah ayat 5 ini, mukhlisin, orang yang ikhlas liya'budunya, ibadahnya harus ikhlas, itulah yang diterima. Wa yuqimu sholat, mengerjakan sholat, wa yu'tu zakat, wa dzalika dinul qayyimah, seperti itulah yang ikhlas itu ibadahnya hanya kepada Allah ya. Keikhlasan adalah kunci untuk mendapat keridhaan Allah. Ikhlas adalah syarat untuk diterimanya amal. Amalnya dihitung sebagai pahala kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya baru-baru dihitung ya buat timbangan nanti. Segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah, Allah melindungi segala musibah, Allah mengabulkan doanya, Allah menunjukkan ke jalan yang benar, dan Allah memudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Harus ikhlas nih. Caranya gimana Pak untuk membiasakan sikap ikhlas? Yang pertama niatnya karena Allah tadi ya. Innamal a'malu biniat. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niati. Waktu itu ada yang mau hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Ada yang hijrahnya murni karena Allah, pengen ikut Rasul, pengen ikut meluaskan dakwah Islam, dapat pahala. Ada juga yang hijrah karena ikut sama pasangannya, sama ceweknya. Yang dia suka sama ceweknya hijrah, dia ikutan hijrah. Nah, maka dia nggak dapat pahala dari hijrahnya, dia dapat ceweknya doang. Tergantung dari niatnya. Itu ada hadisnya ya. Ada orang yang ikut hijrah, tapi karena ada pasangan yang pengen dia incer di situ. Kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, jangan setengah-setengah. Orang ikhlas itu tidak males-malesan. Orang ikhlas itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh setiap pekerjaannya. Luar biasa ya. Ketika belajar, ketika beribadah, itu melakukan dengan sungguh-sungguh, khusyuk, dan tawakal. Tawakal apa sih Pak? Berserah diri setelah berusaha. Sampai tawakal, ini kenapa sih saya Pak, ini nilainya saya kurang. Nah, itu berarti kurang tawakal. Jadi ada usaha berbanding lurus dengan hasil. Kecuali takdir. Ya, betul. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan sesuatu, itu ada dua, takdir mubram yang tidak bisa kita rubah dan takdir mu'alaq yang bisa kita rubah. Ya, kecerdasan itu bisa kita peroleh dengan belajar. Harta bisa kita peroleh dengan berusaha, bekerja. Jadi jangan khawatir, jangan malas-malasan. Insya Allah sama Allah mah dikasih apa yang kamu mau kalau usahanya ada. Dan terakhir bersikap jujur. Sikap jujur adalah bagian dari keikhlasan. Orang yang ikhlas akan bersikap jujur kepada segala hal. Jujur itu kesatuan hati dan tindakan, kesesuaian ya. Hati yang ikhlas menghasilkan tindakan yang jujur. Jadi kita harus membiasakan sikap jujur agar beruntung. Ya. Beres ya. Sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh lewat kolom komentar, lewat WA pribadi juga bisa. Nanti tugasnya menyusul juga. Allahumma fiq wa a'lamu bi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.